A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Akidah kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah tahun 2020-2021 pada semester pertama ini. Alhamdulillah, materi kita telah beberapa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ikhlas. Baiklah, kita mulai tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna murni, tidak bercampur, dan bersih dari kotoran, serta menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Maka orang yang ikhlas adalah yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, serta tidak ria dalam beramal. Kita ambil contoh, perumpamaan orang yang ikhlas itu seperti orang yang sedang membersihkan beras atau menampi beras dari kulit beras yang tersisa, kerikil-kerikil dan batu-batu kecil sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Akan tetapi jika beras itu masih kotor, maka saat mengunyah mungkin akan terasa kurang nikmat karena terdapat kulit beras, kerikil, dan batu yang ikut terkunyah. Begitupun juga keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal yang tidak nikmat. Pelakunya mudah menyerah dan selalu kecewa. Ikhlas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun amalan badan kita. Karena ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amal tersebut. Selanjutnya, dalam beramal, kita memang harus mendahuluinya dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda berhubungan dengan pentingnya menjaga niat yang ikhlas. Beliau bersabda,
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, oleh karenanya, pentingnya ikhlas adalah yang pertama, ikhlas merupakan ruhnya amal. Kedua, ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Ketiga, mendatangkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, niat tentunya adalah penentu nilai amal dan mutu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya, untuk melengkapi materi yang telah kita bahas tadi, marilah kita buka buku modul Akidah Subbab Ikhlas. Dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Bersungguh-sungguhlah agar Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang benar-benar berjihad. Demikian yang bisa diuraikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita upayakan ini mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, keilmuan kita, amal kita, serta keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.